Halo semuanya, saya Ramos Sobajaboan Saor dan rekan saya Steven Abednego Panggabean dari FH UKI kelas C akan membacakan tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan atau yang dikenal dengan nama OJK. Saya akan membacakan dari pasal 1 sampai 35 dan rekan saya Steven Abednego akan membacakan dari pasal 36 sampai 70. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang A. Bahwa untuk mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, diperlukan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yang terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. B. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, diperlukan otoritas jasa keuangan yang memiliki fungsi tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara terpadu, independen, dan akuntabel. C. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan huruf B, perlu membentuk undang-undang tentang otoritas jasa keuangan. Mengingat 1. Pasal 5 ayat 1, pasal 20 dan pasal 33 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia dalam kurung Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor 66. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3843 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang dalam kurung Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962. Dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia memutuskan menetapkan Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan. Bab 1. Ketentuan Umum. Pasal 1 Undang-Undang ini yang dimaksud dengan ayat 1, Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang memiliki fungsi tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Ayat 2. Dewan Komisioner adalah pemimpin tertinggi OJK yang bersifat kolektif dan kolegial. Ayat 3. Kepala Eksekutif adalah anggota Dewan Komisioner yang bertugas memimpin pelaksanaan pengawasan kegiatan jasa keuangan dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Komisioner. Ayat 4. Lembaga jasa keuangan adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Ayat 5. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan dan Undang-Undang mengenai perbankan syariah. Ayat 6. Pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai pasar modal. Ayat 7. Perasuransian adalah usaha perasuransian yang bergerak di sektor usaha asuransi, yaitu usaha jasa keuangan yang dengan menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti atau terhadap hidup atau meninggalnya seseorang, atau reasuransi dan usaha penunjang usaha asuransi yang
menyelenggarakan jasa keperantaraan, penilaian kerugian asuransi, dan jasa aktuaria sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai usaha perasuransian. Ayat 8. Dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai dana pensiun. Ayat 9. Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai lembaga pembiayaan. Ayat 10. Lembaga jasa keuangan lainnya adalah pegadaian, lembaga penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan lembaga yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib meliputi penyelenggaraan program jaminan sosial, pensiun, dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai pergadaian, penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib serta lembaga jasa keuangan lain yang dinyatakan diawasi oleh OJK berdasarkan peraturan perundang-undangan. Ayat 11. Peraturan OJK adalah peraturan tertulis yang ditetapkan oleh Dewan Komisioner mengikat secara umum dan diundangkan dalam lembaran negara Republik Indonesia. Ayat 12. Peraturan Dewan Komisioner adalah peraturan tertulis yang ditetapkan oleh Dewan Komisioner dan mengikat di lingkungan internal OJK. Ayat 13. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ayat 14. Lembaga penjamin simpanan adalah lembaga penjamin simpanan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang mengenai lembaga penjamin simpanan. Ayat 15. Konsumen adalah pihak-pihak yang menempatkan dananya dan atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di lembaga jasa keuangan antara lain nasabah pada perbankan, pemodal di pasar modal, pemegang polis pada perasuransian, dan peserta pada dana pensiun berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Ayat 16. Pemerintah adalah pemerintah Republik Indonesia. Ayat 17. Gubernur Bank Indonesia adalah pemimpin merangkap anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia. Ayat 18. Menteri Keuangan adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. Ayat 19. Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan adalah pemimpin merangkap anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan. Ayat 20. Ex officio adalah jabatan seorang pada lembaga tertentu karena tugas dan kewenangannya pada lembaga lain. Ayat 21. Komite Etik adalah organ pendukung Dewan Komisioner yang bertugas mengawasi kepatuhan Dewan Komisioner, pejabat, dan pegawai OJK terhadap kode etik. Ayat 22. Dewan Audit adalah orang pendukung Dewan Komisioner yang bertugas melakukan evaluasi atau pelaksanaan tugas OJK serta menyusun standar audit dan manajemen risiko OJK. Ayat 23. Panitia seleksi adalah panitia yang dibentuk oleh Presiden yang bertugas untuk memilih dan menetapkan calon anggota Dewan Komisioner yang untuk disampaikan kepada Presiden. Ayat 24. Setiap orang adalah perseorangan atau korporasi. Ayat 25. Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan adalah forum koordinasi yang dibentuk untuk menjaganya stabilitas sistem keuangan yang anggotanya terdiri atas Menteri Keuangan selaku koordinator merangkap anggota, Gubernur Bank Indonesia selaku anggota, Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan selaku anggota, dan Ketua Dewan Komisioner OJK selaku anggota. Bab 2. Pembentukan status dan tempat kedudukan. Pasal 2 ayat 1. Dengan undang-undang ini dibentuk OJK. Ayat 2. OJK adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya
bebas dari campur tangan pihak lain kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini. Pasal 3 ayat 1, OJK berkedudukan di Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ayat 2, OJK dapat mempunyai kantor di dalam dan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan. Bab 3, tujuan, fungsi, tugas, dan wewenang. Pasal 4, OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan A. terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel. B. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Pasal 5, OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Pasal 6, OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, dan kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Pasal 7, untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor perbankan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf A, OJK mempunyai wewenang A. Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank dan kegiatan usaha bank antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa. B. Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank meliputi 1. Likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan dan pencadangan bank. 2. Laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank, sistem informasi debitur, pengujian kredit atau kredit testing, dan standar akuntansi bank. C. Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank meliputi manajemen risiko, tata kelola bank, prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang, dan pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan. Dan D. Pemeriksaan bank. Pasal 8, untuk melaksanakan tugas pengaturan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, OJK mempunyai wewenang menetapkan peraturan pelaksanaan undang-undang ini, menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, menetapkan peraturan dan keputusan OJK, menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan, menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK, menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu, menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter dalam lembaga jasa keuangan, menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur serta mengelola, memelihara dan menata usahakan kekayaan dan kewajiban, dan menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Pasal 9. Untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6, OJK mempunyai wewenang A. Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan. B. Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif,
melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, lembaga perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, memberikan pemerintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan atau pihak tertentu, melakukan penunjukan pengelola statuter, menetapkan penggunaan pengelola statuter, menetapkan sanksi administrasi terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, dan memberikan dan atau mencabut izin usaha, izin orang perseorangan, efektifnya pernyataan pendaftaran, surat tanda terdaftar, persetujuan melakukan kegiatan usaha, pengesahan persetujuan untuk penetapan pembubaran, dan penetapan lain sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Bab 4. Dewan Komisioner. Bagian ke-1. Struktur Dewan Komisioner. Pasal 10 ayat 1. OJK dipimpin oleh Dewan Komisioner. Ayat 2. Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bersifat kolektif dan kolegial. Ayat 3. Dewan Komisioner beranggotakan 9 orang anggota yang ditetapkan dengan keputusan Presiden. Ayat 4. Susunan Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud pada ayat 3 terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua sebagai ketua komite etik merangkap anggota, seorang kepala eksekutif pengawas perbankan merangkap anggota, seorang kepala eksekutif pengawas pasar modal merangkap anggota, seorang kepala eksekutif pengawas perasuransian dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya merangkap anggota, seorang ketua dewan audit merangkap anggota, seorang anggota yang membidangi edukasi dan perlindungan konsumen, seorang anggota ex officio dari Bank Indonesia yang merupakan anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia, dan seorang anggota ex officio dari Kementerian Keuangan yang merupakan pejabat setingkat eselon 1 Kementerian Keuangan. Ayat 5. Anggota Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud pada ayat 4 memiliki hak suara yang sama. Bagian kedua, pengangkatan dan pemberhentian. Pasal 11 ayat 1. Anggota Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 4 huruf A sampai dengan huruf G dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan calon anggota yang diusulkan oleh Presiden. Ayat 2. Pemilihan dan penentuan calon anggota Dewan Komisioner untuk diusulkan kepada Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan oleh panitia seleksi yang dibentuk dengan keputusan Presiden. A. Paling singkat 6 bulan sebelum berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisioner atau paling lama 2 bulan sejak tanggal kekosongan jabatan atau penetapan pemberhentian anggota Dewan Komisioner karena alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 1 huruf A, huruf B, huruf D, huruf E, huruf F, huruf G, huruf H, huruf I, dan atau huruf J. Ayat 3. Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 beranggotakan 9 orang yang terdiri atas unsur pemerintah, Bank Indonesia, dan masyarakat. Ayat 4. Panitia seleksi mengumumkan penerimaan calon anggota Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud pada ayat 1 kepada masyarakat paling lama 5 hari setelah ditetapkan panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat 2. Ayat 5. Pendaftaran calon dilakukan dalam waktu 12 hari kerja secara terus-menerus. Ayat 6. Panitia seleksi melakukan seleksi administratif terhadap calon anggota Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud pada ayat 5. Ayat 7. Panitia seleksi mengumumkan nama calon yang telah lulus seleksi administratif
untuk mendapatkan masukan dari masyarakat paling lama 5 hari kerja sejak berakhirnya waktu pendaftaran calon sebagaimana dimaksud pada ayat 5. Ayat 8, masukan sebagaimana dimaksud pada ayat 7 disampaikan kepada panitia seleksi dalam waktu 12 hari kerja terhitung sejak tanggal diumumkan. Ayat 9, panitia seleksi melakukan penilaian dan pemilihan serta menyampaikan calon anggota Dewan Komisioner kepada Presiden sebanyak 3 orang calon untuk setiap anggota Dewan Komisioner yang dibutuhkan paling lama 12 hari kerja terhitung sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 8. Pasal 12 ayat 1. Presiden memilih dan menyampaikan calon anggota Dewan Komisioner sebanyak 2 orang calon untuk setiap anggota Dewan Komisioner yang dibutuhkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat paling lama 12 hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya nama calon Dewan Komisioner dari panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 9. Ayat 2, dari calon anggota Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Presiden mengajukan sebanyak 2 orang calon anggota Dewan Komisioner untuk dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagai Ketua Dewan Komisioner. Ayat 3, calon anggota Dewan Komisioner yang tidak terpilih menjadi Ketua Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diikutsertakan untuk dipilih sebagai anggota Dewan Komisioner oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Ayat 4, Dewan Perwakilan Rakyat memilih calon anggota Dewan Komisioner sesuai dengan jumlah anggota Dewan Komisioner yang dibutuhkan paling lama 45 hari kerja sejak diterimanya nama-nama calon anggota Dewan Komisioner dari Presiden sebagaimana dengan pada ayat 1. Ayat 5, calon anggota Dewan Komisioner terpilih disampaikan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Presiden paling lama 5 hari sejak selesainya proses pemilihan calon anggota Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud pada ayat 4. Ayat 6, Presiden mengangkat dan menetapkan calon terpilih sebagai anggota Dewan Komisioner paling lama 30 hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya nama calon anggota Dewan Komisioner terpilih dari Dewan Perwakilan Rakyat. Pasal 13 ayat 1, anggota Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 4 huruf A diangkat dan ditetapkan Presiden berdasarkan usulan Gubernur Bank Indonesia. Ayat 2, anggota Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 4 huruf I diangkat dan ditetapkan Presiden berdasarkan usulan Menteri Keuangan. Pasal 14 ayat 1, Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Dewan Komisioner diangkat dan ditetapkan dengan keputusan Presiden. Ayat 2, pembagian tugas di antara anggota Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 4 huruf B sampai dengan huruf G diputuskan berdasarkan rapat Dewan Komisioner dan ditetapkan dengan keputusan Dewan Komisioner. Ayat 3, anggota Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat 4 huruf A sampai dengan huruf G diangkat untuk masa jabatan 5 tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan. Pasal 15, syarat calon anggota Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 4 huruf A sampai dengan huruf G adalah sebagai berikut. Warga negara Indonesia, memiliki akhlak, moral, dan integritas yang baik, cakap melakukan perbuatan hukum, tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi pengurus perusahaan yang menyebabkan perusahaan tersebut pailit, sehat jasmani, berusia paling tinggi 65 tahun pada saat ditetapkan, mempunyai pengalaman atau keahlian di sektor jasa keuangan, tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakan pidana yang diancam dengan
hukuman 5 tahun terlebih. Pasal 16. Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Komisioner sebelum memangku jabatannya wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agama atau kepercayaannya di hadapan Mahkamah Agung. Ayat 2. Bunyi lafal sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah sebagai berikut. Saya bersumpah berjanji bahwa saya untuk menjadi ketua, wakil ketua atau anggota Dewan Komisioner OJK langsung atau tidak langsung dengan nama dan dalih apapun, tidak memberikan atau menjanjikan untuk memberikan sesuatu kepada siapapun. Saya bersumpah atau berjanji bahwa saya dalam melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini tidak akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun sesuatu janji atau pemberian dalam bentuk apapun. Saya bersumpah atau berjanji bahwa saya akan melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai ketua atau wakil ketua atau anggota Dewan Komisioner OJK dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan tugas dan kewajiban tersebut. Saya bersumpah atau berjanji bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 17 ayat 1. Anggota Dewan Komisioner tidak dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir kecuali apabila memenuhi alasan sebagai berikut: meninggal dunia, mengundurkan diri, masa jabatannya telah berakhir dan tidak dipilih kembali, berhalangan tetap sehingga tidak dapat melaksanakan tugas atau diperkirakan secara medis tidak dapat melaksanakan tugas lebih dari 6 bulan berturut-turut, tidak menjalankan tugasnya sebagai anggota Dewan Komisioner lebih dari 3 bulan berturut-turut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, tidak lagi menjadi anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia bagi anggota ex officio Dewan Komisioner yang berasal dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 4 huruf H, tidak lagi menjadi pejabat setingkat eselon 1 pada Kementerian Keuangan bagi anggota ex officio Dewan Komisioner yang berasal dari Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 4 huruf I, memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dan atau sebanda dengan anggota Dewan Komisioner lain, dan tidak ada satupun yang mengundurkan diri dari jabatannya, melanggar kode etik atau tidak lagi memenuhi salah satu syarat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 15 dan melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22. Ayat 2. Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diusulkan oleh Dewan Komisioner kepada Presiden untuk mendapatkan penetapan. Bagian ketiga, penggantian antar waktu. Pasal 18 ayat 1. Dalam hal anggota Dewan Komisioner, sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 4 huruf A sampai dan huruf G diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 1 huruf A, huruf B, huruf D, huruf E, huruf F, huruf G, huruf H, huruf I, dan atau huruf J, dilaksanakan penggantian anggota Dewan Komisioner antar waktu sesuai dengan tata cara pemilihan anggota Dewan Komisioner sebagai mana diatur dalam undang-undang ini. Ayat 2. Anggota Dewan Komisioner pengganti diangkat untuk menggantikan jabatan anggota Dewan Komisioner yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan melanjutkan sisa masa jabatan anggota Dewan Komisioner yang digantikan. Ayat 3. Penggantian anggota Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak dilakukan apabila sisa masa jabatan anggota Dewan Komisioner yang diberhentikan kurang dari 1 tahun. Pasal 19 ayat 1. Dalam hal ketua Dewan Komisioner diberhentikan karena alasan sebagai
mana dimaksud dalam pasal 17 ayat 1, Wakil Ketua Dewan Komisioner bertindak sebagai pejabat sementara untuk melaksanakan tugas dan wewenang Ketua Dewan Komisioner sampai dengan ditetapkannya Ketua Dewan Komisioner yang baru. Ayat 2. Dalam hal Wakil Ketua Dewan Komisioner diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 1, Ketua Dewan Komisioner bertindak sebagai pejabat sementara untuk melaksanakan tugas dan wewenang Wakil Ketua Dewan Komisioner sampai dengan ditetapkannya Wakil Ketua Dewan Komisioner yang baru. Ayat 3. Dalam hal Ketua dan Wakil Ketua Dewan Komisioner diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 1, berdasarkan kesepakatan Dewan Komisioner, salah satu anggota Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 4 huruf C sampai dengan huruf G bertindak sebagai pejabat sementara untuk melaksanakan tugas dan wewenang Ketua dan atau Wakil Ketua Dewan Komisioner sampai dengan ditetapkannya Ketua dan atau Wakil Ketua Dewan Komisioner baru. Ayat 4. Dalam hal anggota Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 4 huruf C sampai dengan huruf G diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 1, berdasarkan kesepakatan Dewan Komisioner, salah satu anggota Dewan Komisioner kecuali anggota Dewan Komisioner ex officio sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 4 huruf A dan huruf I bertindak sebagai pejabat sementara untuk melaksanakan tugas dan wewenang anggota Dewan Komisioner tersebut sampai dengan ditetapkannya anggota Dewan Komisioner yang baru. Bagian keempat, tugas dan wewenang. Pasal 20. Tugas pengaturan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dilaksanakan oleh Dewan Komisioner. Pasal 21. Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, Dewan Komisioner menetapkan peraturan OJK, peraturan komisioner, dan atau keputusan Dewan Komisioner. Bagian kelima, larangan. Pasal 22. Anggota Dewan Komisioner dilarang memiliki benturan kepentingan di lembaga jasa keuangan yang diawasi oleh OJK, menjadi pengurus dari organisasi pelaku atau profesi di lembaga jasa keuangan, menjadi pengurus partai politik, dan menduduki jabatan pada lembaga lain kecuali dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang OJK dan atau penugasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 23 ayat 1. Antara anggota Dewan Komisioner dilarang mempunyai hubungan keluarga sampai derajat kedua dan semenda. Ayat kedua. Jika antara anggota Dewan Komisioner terbukti memiliki hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat 1, salah seorang di antara mereka wajib mengundurkan diri dari jabatannya dalam waktu 30 hari terhitung sejak terbukti mempunyai hubungan keluarga. Ayat 3. Dalam hal tidak ada satupun anggota Dewan Komisioner yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat kedua, semua anggota Dewan Komisioner yang mempunyai hubungan keluarga tersebut diberhentikan dari jabatannya oleh Presiden. Bagian ke-6. Rapat dan pengambilan keputusan. Pasal 24. Ayat 1. Dewan Komisioner melaksanakan rapat Dewan Komisioner secara berkala paling sedikit 1 kali dalam 2 minggu atau sewaktu-waktu berdasarkan permintaan salah satu anggota Dewan Komisioner. Ayat 2. Ketua Dewan Komisioner memimpin rapat Dewan Komisioner. Ayat 3. Dalam hal Ketua Dewan Komisioner berhalangan, Wakil Ketua Dewan Komisioner memimpin rapat Dewan Komisioner. Ayat 4. Dalam hal Ketua dan Wakil Ketua Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan pada ayat 3 berhalangan berdasarkan kesepakatan anggota Dewan Komisioner, salah satu anggota Dewan Komisioner ditunjuk untuk memimpin rapat Dewan Komisioner. Ayat 5. Rapat Dewan Komisioner dinyatakan sah apabila dihadiri lebih dari setengah atau 1/2 dari jumlah anggota Dewan Komisioner. Ayat 6. Pengambilan
Keputusan Dewan Komisioner dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. Ayat 7. Dalam hal musyawarah untuk mencapai mufakat, sebagaimana dimaksud pada ayat 6 tidak tercapai, keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak. Ayat 8. Setiap rapat Dewan Komisioner dibuat risalah rapat yang ditandatangani oleh semua anggota Dewan Komisioner yang hadir. Ayat 9. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan rapat Dewan Komisioner diatur dengan peraturan Dewan Komisioner. Bagian ke-7, lain-lain. Pasal 25, ayat 1. Dewan Komisioner mewakili OJK di dalam dan di luar pengadilan. Ayat 2. Dewan Komisioner dapat menyerahkan kewenangan mewakili sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 kepada satu atau lebih anggota Dewan Komisioner dan atau kepada pejabat OJK atau pihak lain untuk mewakili OJK yang khusus dikuasakan untuk itu. Ayat 3. Ketentuan mengenai tata cara penugasan dan pemberian kuasa kepada pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diatur dengan peraturan Dewan Komisioner. Bab 5. Organisasi dan kepegawaian. Pasal 26 ayat 1. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang OJK, Dewan Komisioner membentuk organisasi. Ayat 2. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang OJK, Dewan Komisioner membentuk organ pendukung yang mencakup sekretariat, Dewan Audit, komite etik, dan organ lainnya sesuai dengan kebutuhan. Ayat 3. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang OJK, Dewan Komisioner dapat mengangkat staf ahli. Ayat keempat. Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja OJK diatur dengan peraturan Dewan Komisioner. Pasal 27 ayat 1. Dewan Komisioner mengangkat dan memberhentikan pejabat dan pegawai OJK. Ayat kedua. OJK dapat memperkerjakan pegawai negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat ketiga. Ketentuan lebih lanjut mengenai kepegawaian diatur dengan peraturan Dewan Komisioner. Bab 6. Perlindungan konsumen dan masyarakat. Pasal 28. Untuk perlindungan konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melaksanakan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat yang meliputi memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya. Meminta lembaga jasa keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat, dan tindakan lain yang dianggap perlu sesuai di ketentuan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Pasal 29. OJK merupakan pelayanan pengaduan konsumen yang meliputi menyiapkan perangkat yang memadai untuk pelayanan pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di lembaga jasa keuangan, membuat mekanisme pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di lembaga jasa keuangan, dan memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di lembaga jasa keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Pasal 30 ayat 1. Untuk perlindungan konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan pembelaan hukum yang meliputi memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada lembaga jasa keuangan untuk menyelesaikan pengaduan konsumen yang dirugikan lembaga jasa keuangan yang dimaksud mengajukan gugatan untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang dirugikan dari pihak yang menyebabkan kerugian, baik yang berada di bawah penguasaan pihak yang menyebabkan pihak kerugian dimaksud maupun di bawah penguasaan pihak lain dengan itikat tidak baik, dan atau untuk memperoleh ganti kerugian dari pihak yang menyebabkan kerugian pada konsumen dan atau lembaga jasa keuangan sebagai
akibat dari pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Ayat 2. Ganti kerugian sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf B angka 2 hanya digunakan untuk pembayaran ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan. Pasal 31. Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan konsumen dan masyarakat diatur dengan peraturan OJK. Bab 7. Kode etik dan kerahasiaan informasi. Bagian ke-1. Kode etik pasal 32 ayat 1. Dewan Komisioner menetapkan dan menegakkan kode etik OJK. Ayat kedua, ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik sebagaimana dimaksud ayat 1 diatur dengan peraturan Dewan Komisioner. Bagian kedua, kerahasiaan informasi. Pasal 33 ayat 1. Setiap orang perseorangan yang menjabat atau pernah menjabat sebagai anggota Dewan Komisioner, pejabat atau pegawai OJK dilarang menggunakan atau mengungkapkan informasi apapun yang bersifat rahasia kepada pihak lain kecuali dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya berdasarkan keputusan OJK atau diwajibkan oleh undang-undang. Ayat kedua, setiap orang yang bertindak untuk dan atas nama OJK yang dipekerjakan di OJK atau sebagai staf ahli di OJK dilarang menggunakan untuk mengungkapkan informasi apapun yang bersifat rahasia kepada pihak lain kecuali dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya berdasarkan keputusan OJK atau diwajibkan oleh undang-undang. Ayat 3. Setiap orang yang mengetahui informasinya yang bersifat rahasia, baik karena kedudukannya, profesinya sebagai pihak yang diawasi maupun hubungan apapun dengan OJK, dilarang menggunakan atau mengungkapkan informasi tersebut kepada pihak lain kecuali dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya berdasarkan keputusan OJK atau diwajibkan oleh undang-undang. Ayat 4. Pelanggaran terhadap ketentuan ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 dapat dikenai sanksi administratif dan atau sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat kelima, ketentuan lebih lanjut mengenai kerahasiaan penggunaan dan pengungkapan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 diatur dengan peraturan Dewan Komisioner. Bab 8. Rencana kerja dan anggaran. Pasal 34 ayat 1. Dewan Komisioner menyusun dan menetapkan rencana kerja dan anggaran OJK. Ayat 2. Anggaran OJK bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan atau pungutan dari pihak yang melaksanakan kegiatan di sektor jasa keuangan. Ayat 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana kerja dan anggaran OJK sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan diatur dengan peraturan Dewan Komisioner. Pasal 35 ayat 1. Anggaran OJK sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat 2 digunakan untuk membiayai kegiatan operasional, administrasi, pengadaan aset, serta kegiatan pendukung lainnya. Ayat 2. Anggaran dan penggunaan anggaran untuk membiayai kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan berdasarkan standar yang wajar di sektor jasa keuangan dan dikecualikan dari standar biaya umum, proses penggandaan barang dan jasa, dan sistem remunerasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan anggaran pendapatan dan belanja negara, pengadaan barang dan jasa pemerintah, dan sistem remunerasi. Ayat 3. Untuk mendukung kegiatan operasional OJK, pemerintah dapat melakukan penempatan dana awal ke OJK. Ayat 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai standar biaya, proses pengadaan barang dan jasa, dan sistem remunerasi diatur dengan peraturan Dewan Komisioner. Selanjutnya, pasal 36 sampai
pasal 70 akan dilanjutkan oleh rekan saya Stephen Abednego Panggabean. Saya Stephen Abednego Panggabean akan melanjutkan yang dijelaskan oleh partner saya Ramos Obaja tentang Undang-Undang OJK dari pasal 36 sampai 70. Pasal 36, penetapan anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat 1 dan ayat 2, OJK terlebih dahulu meminta persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Pasal 37 ayat 1, OJK mengenakan pungutan kepada pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan. Ayat 2, pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan wajib membayar pungutan yang dikenakan OJK sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Ayat 3, pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah penerimaan OJK. Ayat 4, OJK menerima, mengelola, dan mengadministrasikan pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 secara akuntabel dan mandiri. Ayat 5, dalam hal pungutan yang diterima pada tahun berjalan melebihi kebutuhan OJK untuk tahun anggaran berikutnya, kelebihan tersebut disetorkan ke kas negara. Ayat 6, ketentuan lebih lanjut mengenai pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan pemerintah. Pasal 38 ayat 1, OJK wajib menyusun laporan keuangan yang terdiri atas laporan keuangan sementara dan tahunan. Ayat 2, OJK wajib menyusun laporan kegiatan yang terdiri atas laporan kegiatan bulanan, triwulan, dan tahunan. Ayat 3, dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat memerlukan penjelasan, OJK wajib menyampaikan laporan. Ayat 4, periode laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Ayat 5, OJK wajib menyampaikan laporan kegiatan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat. Ayat 6, laporan kegiatan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disampaikan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat. Ayat 7, untuk penyusunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Dewan Komisioner menetapkan standar dan kebijakan akuntansi OJK. Ayat 8, laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diaudit oleh Badan Pemeriksaan Keuangan atau kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh Badan Pemeriksaan Keuangan. Ayat 9, OJK wajib mengumumkan laporan tahunan OJK kepada publik melalui media cetak dan media elektronik. Ayat 10, ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan susunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan laporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 serta tata cara, bentuk, dan susunan laporan yang diumumkan kepada publik diatur dengan peraturan Dewan Komisioner. Pada pasal 39, dalam melaksanakan tugas OJK berkoordinasi dengan Bank Indonesia dalam membuat peraturan pengawasan di bidang perbankan, antara lain: A. Kewajiban pemenuhan modal minimum bank. B. Sistem informasi perbankan yang terpadu. C. Kebijakan penerimaan dana dari luar negeri, penerimaan dana valuta asing, dan pinjaman komersial luar negeri. D. Produk perbankan, transaksi derivatif, kegiatan usaha bank lainnya. Yang E, penentuan institusi bank yang dimaksud kategori systematically important bank. Dan F, data lain yang dikecualikan dari ketentuan tentang kerahasiaan informasi. Pasal 40 ayat 1, dalam Bank Indonesia untuk melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya memerlukan pemeriksaan khusus terhadap bank tertentu. Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan langsung terhadap bank tersebut dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada OJK. Ayat 2-nya, dalam melakukan kegiatan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Bank Indonesia tidak dapat memberikan penilaian terhadap tingkat kesehatan bank. Ayat 3, laporan hasil pemeriksaan bank sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan kepada OJK paling lama 1 bulan sejak diterbitkannya laporan pemeriksaan. Pasal 41 ayat 1, OJK menginformasikan kepada lembaga penjamin simpanan mengenai bank bermasalah yang sedang dalam upaya penyehatan oleh OJK sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.
Ayat 2-nya, dalam hal OJK mengindikasikan bank tertentu mengalami kesulitan likuidasi dan atau kondisi kesehatan semakin memburuk, OJK segera menginformasikan ke Bank Indonesia untuk melakukan langkah-langkah sesuai dengan kewenangan Bank Indonesia. Pasal 42, lembaga penjamin simpanan dapat melakukan pemeriksaan terhadap bank yang terkait dengan fungsi dan tugas wewenangnya serta berkoordinasi terlebih dahulu dengan OJK. Pasal 43, OJK, Bank Indonesia dan lembaga penjamin simpanan wajib membangun dan memelihara sarana pertukaran informasi secara terintegrasi. Pasal 44 ayat 1, untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dibentuk Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan dengan anggota terdiri A. Menteri Keuangan selaku anggota merangkap koordinator, B. Gubernur Bank Indonesia selaku anggota, C. Ketua Dewan Komisioner OJK selaku anggota, dan D. Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan selaku anggota. Ayat 2, Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan dibantu kesekretariatan yang dipimpin oleh seorang pejabat eselon 1 di Kementerian Keuangan. Ayat 3, pengambilan keputusan dalam rapat Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Ayat 4, dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat 3 tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Pasal 45 ayat 1, dalam kondisi normal, Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan A. wajib melakukan pemantauan dan evaluasi stabilitas sistem keuangan. Yang B. melakukan rapat paling sedikit 1 kali dalam 3 bulan. Yang C. membuat rekomendasi kepada setiap anggota untuk melakukan tindakan dan atau membuat kebijakan dalam rangka memelihara stabilitas sistem keuangan, dan D. melakukan pertukaran informasi. Yang kedua, ayat keduanya, dalam kondisi tidak normal untuk mencegah dan penanganan krisis, Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner OJK, dan atau Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan yang mengindikasikan adanya potensi krisis atau telah terjadi krisis pada sistem keuangan masing-masing dapat mengajukan ke Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan untuk segera dilakukan rapat guna memutuskan langkah-langkah pencegahan atau penanganan krisis. Ayat 3, Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner OJK, dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan berwenang mengambil dan melaksanakan keputusan untuk dan atas nama institusi yang diwakilinya dalam rangka pengambilan keputusan Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan dalam kondisi tidak normal sebagaimana dimaksud ayat 2. Pasal 4 ayat 4, Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan menetapkan dan melaksanakan kebijakan yang diperlukan dalam rangka pencegahan dan penanganan krisis pada sistem keuangan sesuai dengan kewenangan masing-masing. Ayat 5, keputusan Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan yang terkait dengan penyelesaian dan penanganan suatu bank gagal yang ditenggarai berdampak sistem mengikat lembaga penjamin simpanan. Pasal 6 ayat 1, kebijakan Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan yang terkait dengan keuangan negara wajib diajukan untuk mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Ayat 2, keputusan Dewan Perwakilan Rakyat wajib ditetapkan dalam waktu paling lama 24 jam sejak pengajuan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Pasal 47 ayat 1, OJK dapat melakukan kerjasama dengan otoritas pengawas lembaga jasa keuangan di negara lain serta organisasi internasional dan lembaga internasional lainnya antara lain pada bidang dan atau kegiatan sebagai berikut. A. Pengembangan kapasitas kelembagaan antara lain pelatihan sumber daya manusia di bidang pengaturan dan pengawasan lembaga jasa keuangan. Yang B. pertukaran informasi, dan C. kerjasama
dalam rangka pemeriksaan dan penyidikan serta pencegahan kejahatan di sektor keuangan. Ayat 2, OJK dapat menjadi anggota organisasi pengawas jasa keuangan internasional. Ayat 3-nya, dalam hal persetujuan perjanjian internasional di sektor jasa keuangan menyangkut masalah hukum dan berdampak pada sistem keuangan nasional, OJK wajib mendapatkan konfirmasi dari Dewan Perwakilan Rakyat. Ayat 4, OJK dapat melakukan kerjasama dan memberikan bantuan dalam rangka pemeriksaan dan penyidikan yang dilakukan oleh otoritas pengawas lembaga jasa keuangan negara lain berdasarkan permintaan tertulis. Ayat 5, kerjasama dan pemberian bantuan dalam rangka pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dapat dilakukan apabila otoritas pengawas lembaga jasa keuangan negara lain tersebut telah memiliki perjanjian kerjasama timbal balik dengan OJK, dan B, pelaksanaan kerjasama dan pemberian bantuan tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Ayat 6, kerjasama dan pemberian bantuan dalam rangka penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dapat dilakukan apabila otoritas pengawas lembaga jasa keuangan negara lain tersebut telah memiliki perjanjian kerjasama timbal balik dengan OJK, dan B, pelaksanaan kerjasama dan pemberian bantuan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kerja sama timbal balik dalam masalah pidana. Pasal 48, semua bentuk kerjasama internasional termasuk di bidang pengaturan, pengawasan, dan penyidikan wajib didasarkan pada prinsip timbal balik yang seimbang. Pasal 49 Ayat 1, selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang lingkup tugasnya dan tanggung jawabnya yang meliputi pengawasan sektor jasa keuangan di lingkungan OJK diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ayat 2, pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 2 dapat diangkat menjadi penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Ayat 3, penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berwenang A, menerima laporan, pemberitahuan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di sektor jasa keuangan. MB, melakukan penelitian atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di sektor keuangan. Yang C, melakukan penelitian terhadap seorang yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan, memanggil, memeriksa, serta meminta keterangan dan barang bukti dari setiap orang yang disangka melakukan atau sebagai saksi dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan. Yang E, melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lainnya berkenaan dengan tindak pidana di sektor keuangan. Yang F, melakukan penggeledahan di setiap tempat tertentu yang diduga terdapat setiap barang bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang yang dapat dijadikan bahan bukti dalam perkara tindak pidana di sektor jasa keuangan. Yang G, meminta data dokumen atau alat bukti lainnya baik cetak maupun elektronik kepada penyelenggaraan jasa telekomunikasi. Yang H, dalam keadaan tertentu meminta kepada pejabat yang berwenang untuk melakukan pencegahan terhadap orang yang diduga telah melakukan tindak pidana di sektor jasa keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang I, meminta bantuan aparat penegak hukum lainnya. Yang J, meminta keterangan dari bank tentang keadaan keuangan pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Yang K, memblokir rekening pada bank atau lembaga keuangan lain dari pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan. Yang L, meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan. Dan M, menyatakan saat dimulainya dihentikannya penyidikan. Pasal 50 ayat 1, penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 menyampaikan hasil penyidikannya kepada jaksa untuk melakukan penuntutan. Ayat 2, jaksa wajib menindaklanjuti dan memutuskan tindak lanjut hasil penyidikan sesuai kewenangannya
paling lama 90 hari sejak diterimanya hasil penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Pasal 51 ayat 1, penyidik pegawai negeri sipil yang dipekerjakan di OJK hanya dapat ditarik dengan pemberitahuan paling singkat 6 bulan sebelum penarikan dan tidak sedang menangani perkara. Ayat 2, penyidik pegawai negeri sipil diharuskan bekerja sama dengan instansi terkait. Pasal 52 ayat 1, setiap orang perorangan yang melanggar ketentuan pasal 33 ayat 1 dan ayat 2 dan atau ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan pidana denda paling banyak 15 miliar rupiah. Ayat 2, apabila pelanggar terhadap ketentuan pasal 33 ayat 2 dan atau ayat 3 dilakukan oleh korporasi terpidana dengan pidana denda paling banyak 45 miliar rupiah dan atau sebesar jumlah kerugian yang ditimbulkan akibat pelanggaran tersebut. Pasal 53 ayat 1, setiap orang yang sengaja mengabaikan tindak memenuhi atau menghambat pelaksanaan kewenangan OJK sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf C, huruf D, huruf E, huruf F, dan huruf G dan atau pasal 30 ayat 1 huruf A dipidana dengan pidana penjara paling sesingkatnya 2 tahun dan pidana denda paling sedikit 5 miliar rupiah atau denda pidana penjara paling lama 6 tahun dan pidana denda paling banyak 15 miliar rupiah. Ayat 2, apabila pelanggar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh korporasi terpidana dengan pidana denda paling sedikit 15 miliar rupiah atau paling banyak 45 miliar rupiah. Pasal 54 ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja mengabaikan dan atau tidak melaksanakan pemerintah tertulis sebagaimana dimaksud pasal 9 huruf D atau tugas untuk menggunakan pengelola statuter sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf F dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan pidana denda paling sedikit 5 miliar rupiah atau pidana penjara paling lama 6 tahun dan pidana denda paling banyak 15 miliar rupiah. Ayat 2, apabila pelanggar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh korporasi dipidana dengan pidana denda paling sedikit 15 miliar rupiah atau paling banyak 45 miliar rupiah. Pasal 55 ayat 1, sejak tanggal 31 Desember 2011 fungsi tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, peransuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan OJK. Ayat 2, sejak tanggal 31 Desember 2013 fungsi tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan beralih dari Bank Indonesia ke OJK. Pasal 56 ayat 1, paling lama 8 bulan sejak undang-undang ini digunakan, Presiden mengangkat dan menetapkan anggota Dewan Komisioner untuk pertama kalinya dengan susunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 4 sesuai dengan tata cara sebagaimana diatur dalam pasal 11 ayat 1 ayat 3 sampai dengan ayat 9, pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat 3 dan ayat 6, pasal 13 dan pasal 14. Ayat 2, anggota Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diangkat untuk masa jabatannya 5 tahun. Ayat 3, paling lama 60 hari sejak undang-undang ini diundangkan, Presiden membentuk panitia seleksi calon anggota Dewan Komisioner untuk pertama kali dengan keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 3. Ayat 4, Dewan Perwakilan Rakyat memilih calon anggota Dewan Komisioner sesuai dengan jumlah anggota Dewan Komisioner yang dibutuhkan paling lama 30 hari sejak diterimanya nama-nama calon anggota Dewan Komisioner dari Presiden.
Yang 5, ayat 5-nya, calon anggota Dewan Komisioner terpilih disampaikan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Presiden paling lama 7 hari sejak selesainya proses pemilihan calon anggota Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud pada ayat 4. Pasal 57 ayat 1, sejak undang-undang ini diundangkan sampai dengan ditetapkannya anggota Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat 1, Kementerian Keuangan dibantu oleh Bank Indonesia menyampaikan struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi rancangan bangun infrastruktur dan teknologi informasi sistem sumber daya manusia dan standar prosedur operasional. Yang B, rencana kerja dan anggaran untuk tahun anggaran 2013 pejabat dan pegawai OJK. Yang D, pejabat dan pengawas organ pendukung Dewan Komisioner. Dan E, hal lain yang diperlukan dalam rangka pengalihan fungsi tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor jasa keuangan dari Bank Indonesia, Menteri Keuangan, dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan OJK. Ayat 2, Kementerian Keuangan menyampaikan hasil persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 kepada Dewan Komisioner OJK untuk ditetapkan. Pasal 58, paling lama 7 bulan sejak undang-undang ini diundangkan, Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Keuangan masing-masing mengusulkan calon anggota Dewan Komisioner ex officio Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat 4 huruf H dan ex officio Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat 4 huruf I kepada Presiden untuk diangkat dan ditetapkan sebagai anggota Dewan Komisioner. Pasal 59, sejak diangkatnya anggota Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud pasal 56 ayat 1 sampai dengan beralihnya fungsi tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 55, Dewan Komisioner bertugas menetapkan struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi rancangan bangun infrastruktur dan teknologi informasi sistem sumber daya manusia dan standar prosedur operasional. B, menetapkan rencana kerja dan anggaran OJK tahun anggaran 2013. C, mengangkat pejabat dan pegawai OJK. D, mengangkat pejabat dan pegawai organ pendukung Dewan Komisioner. Dan E, menetapkan hal fungsi yang diperlukan dalam rangka pengalihan fungsi tugas wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor jasa keuangan dari Bank Indonesia, Menteri Keuangan, dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan OJK. Pasal 60 ayat 1, paling lama 1 bulan sejak diangkatnya anggota Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat 1, Dewan Komisioner membentuk tim transisi setelah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia. Ayat kedua, Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia wajib mengusulkan kepada Dewan Komisioner orang-orang yang menjadi anggota tim transisi paling lama 14 hari sejak diterimanya surat pemerintahan anggota tim transisi dan Dewan Komisioner. Ayat 3, Dewan Komisioner menetapkan anggota tim transisi berdasarkan usulan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia. Ayat pasal 61 ayat 1, tim transisi sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 ayat 1 bertugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat 2. Dalam melaksanakan tugasnya, tim transisi berwenang untuk mengidentifikasi dan memverifikasi kekayaan infrastruktur, informasi, dokumen, dan hal lain yang terkait dengan pengaturan dan pengawasan lembaga jasa keuangan dan mempersiapkan pengalihan penggunaan ke OJK. Ayat 3, transisi wajib melaporkan kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 kepada Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, dan Ketua Dewan Komisaris OJK. Ayat 4, Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, tim transisi atau pejabat dan pegawai di Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia yang terkait dengan fungsi tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan lembaga jasa keuangan wajib membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud dalam pasal 59. Ayat 5, Gubernur dan Bank Indonesia, Menteri Keuangan, dan atau Ketua Dewan
Komisioner OJK melaporkan perkembangan proses pengalihan fungsi tugas dan wewenang dari Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK paling sedikit 1 kali dalam 3 bulan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Pasal 62, paling lama 2 bulan sejak diangkatnya anggota Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud pasal 56 ayat 1. Dewan Komisioner menetapkan struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi, standar prosedur operasional, dan rancangan membangun infrastruktur OJK. Pasal 63 ayat 1, singkatan 3 bulan sebelum beralihnya fungsi tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 55, Ketua Dewan Komisioner menyampaikan permintaan secara tertulis usulan nama pejabat dan pegawai kepada Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Keuangan yang akan dialihkan atau dipekerjakan ke OJK. Yang kedua, ayat 2, paling singkat 2 bulan sebelum beralihnya fungsi tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 55, Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Keuangan wajib mengusulkan nama pejabat dan pegawai Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan sesuai dengan permintaan Ketua Dewan Komisioner untuk dialihkan atau dipekerjakan ke OJK. Ayat 3, untuk memenuhi kebutuhan OJK selain pejabat dan pegawai sebagaimana dimaksud ayat 2, Dewan Komisioner melakukan rekrutmen pejabat dan pegawai secara terbuka. Ayat 4, paling singkat 1 bulan sebelum beralihnya fungsi tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 55, Dewan Komisioner menetapkan pejabat dan pegawai yang diterima oleh OJK. Pasal 64 ayat 1, terhitung sejak beralihnya fungsi tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 55, A. Pejabat dan atau pegawai Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, dan B. Pejabat dan atau pegawai Bank Indonesia yang melaksanakan fungsi tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan di sektor perbankan sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 ayat 4 dialihkan untuk dipekerjakan pada OJK. Yang kedua, pejabat dan atau pegawai yang dialihkan untuk dipekerjakan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib bekerja di OJK untuk jangka waktu paling singkat A. 1 tahun bagi pejabat dan atau pegawai yang berasal dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, dan B. 3 tahun bagi pejabat dan atau pegawai yang berasal dari Bank Indonesia. Ayat 3, pejabat dan atau pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat 2 wajib menetapkan pilihan status sebagai pejabat dan atau pegawai OJK atau A. sebagai pejabat dan atau pegawai Kementerian Keuangan paling lama 3 bulan sejak beralihnya bagi pejabat dan atau pegawai yang berasal dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, dan B. sebagai pejabat dan atau pegawai Bank Indonesia paling lama 2 tahun sejak beralihnya fungsi tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 bagi pejabat dan atau pegawai yang berasal dari Bank Indonesia. Ayat 4, pejabat dan atau pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan pejabat dan atau pegawai OJK sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diberikan hak sesuai dengan ketentuan OJK dengan tidak mengurangi hak pejabat dan atau pegawai yang telah dimiliki sebelum dan selama pengalihan. Pasal 65 ayat 1, terhitung sejak beralihnya fungsi tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pasal 55. A. Kekayaan dan dokumen yang memiliki dan atau digunakan Bank Indonesia dalam rangka pelaksanaan fungsi tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan di sektor perbankan, dan B. Kekayaan negara dan dokumen yang dimiliki dan atau digunakan Kementerian Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dalam rangka pelaksanaan fungsi tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan di sektor pasar modal, pengasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya dapat digunakan oleh OJK
Yang ayat 2, penggunaan kekayaan negara dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan sebagai keputusan bersama atau keputusan Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia dan Ketua Dewan Komisioner yang ditetapkan paling singkat 1 bulan sebelum beralihnya fungsi, tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pasal 55. Pasal 66 ayat 1, sejak undang-undang ini diundangkan sampai dengan beralihnya fungsi, tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 55A, Bank Indonesia tetap melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, dan B, Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan lembaga keuangan tetap melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya. Ayat 2, Bank Indonesia, Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan lembaga keuangan menyampaikan laporan atas pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 kepada OJK. Ayat 3, pembiayaan yang terkait dengan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bersumber dari A, Bank Indonesia untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan di sektor perbankan, dan B, anggaran pendapatan dan belanja negara untuk pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan di sektor pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya. Ayat 4, pembiayaan rencana kerja dan anggaran OJK sejak undang-undang ini diundangkan sampai dengan beralihnya fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan ke OJK sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 bersumber dari anggaran Badan Pengawasan Pasar Modal dan lembaga keuangan Kementerian Keuangan dan atau Bank Indonesia. Pasal 67 ayat 1, keputusan mengenai pemberian izin usaha, izin orang perorangan, efektifannya, pernyataan pendaftaran, surat tanda terdaftar, persetujuan melakukan kegiatan usaha, pengesahan dan persetujuan atau penetapan pembubaran, dan setiap keputusan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia, Kementerian Keuangan dan Badan Pengawasan Pasar Modal dan lembaga keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan sebelum beralihnya fungsi, tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 dinyatakan tetap berlaku. Ayat 2, permohonan izin usaha, izin perorangan, pernyataan pendaftaran, surat tanda terdaftar, persetujuan melakukan kegiatan usaha, pengesahan dan persetujuan atau penetapan pembubaran, serta permohonan penetapan lainnya yang sedang dalam proses penyelesaian pada Bank Indonesia, Kementerian Keuangan dan Badan Pengawasan Pasar Modal dan lembaga keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan sejak beralihnya fungsi, tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 penyelesaian. Dilanjutkan oleh OJK. Pasal 68, sejak beralihnya fungsi, tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pasal 55, pemeriksaan dan atau penyidikan yang sedang dilakukan oleh Bank Indonesia, Kementerian Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan lembaga keuangan penyelesaian dilanjutkan oleh OJK. Pasal 69 ayat 1, fungsi, tugas dan wewenang Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf C, pasal 24, pasal 25, pasal 26, pasal 27, pasal 28, pasal 29, pasal 30, pasal 31, pasal 32 dan pasal 33 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 7 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962 Pasal MB
Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 16, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 22, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 31A, Pasal 33, 34, 35, Pasal 36, Pasal 37, 37A, 38, 41, 41A, 42, Pasal 44, Pasal 52, dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan lembaran negara Republik Indonesia tahun 1998 Nomor 182 tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3790. Yang C, Pasal 1, Angka 15, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 10, Pasal 9, 10, 11, 16, 17, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 40, 42, 43, 46, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 54, 56 pasal dan 57 dan 58 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 94 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867 beralih menjadi fungsi tugas dan wewenang OJK sejak beralihnya fungsi tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dengan pasal 55 ayat 2. Ayat 2 dengan beralihnya fungsi tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat 2, lembaga pengawasan perbankan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 96 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 8 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4963 adalah OJK. Ayat 3 sejak undang-undang ini diundangkan fungsi tugas dan wewenang Komite Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 96 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 8 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4963 dilaksanakan oleh Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Ayat 4 ketentuan mengenai protokol koordinasi sebagaimana dimaksud pasal 44, 45, 46 berlaku sampai dengan diundangkannya undang-undang mengenai jaring pengaman sistem keuangan. Pasal 70 pada saat undang-undang ini mulai berlaku. Ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 13 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3467 dan peraturan pelaksanaan. Ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 31 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3472 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan
Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1998 nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3790 dan peraturan pelaksanaannya. Ayat 3. Undang-Undang nomor 11 tahun 1992 tentang dana pensiun Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 nomor 37, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3477 dan peraturan pelaksanaan. Ayat 4. Undang-Undang nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1995 nomor 64, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3608 peraturan pelaksanaan. Ayat 5. Undang-Undang nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang nomor 6 tahun 2009 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4962 dan peraturan pelaksanaannya. Ayat nomor 6. Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 94, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4867 dan peraturan pelaksanaannya. Dan yang ketujuh, peraturan perundang-undangan lainnya di sektor jasa keuangan berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan undang-undang ini. Pasal 71, undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.